Ini yang paling penting. Tab'u khatmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan nabi palsu adalah mereka membuat paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turunan nabi, padahal mereka palsu. Ini para zuriyah-zuriyah nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Kiai Imaduddin Usman kembali memberikan ulasan sejak polemik nasab ini bergulir dan bagaimana sikap Kiai Imaduddin Usman ya terakhir dalam rangka menyikapi polemik nasab yang sudah lama bergulir, dan bagaimana juga dia menyampaikan tentang ciri-ciri suriat Nabi dan mana ciri-ciri suriat Nabi yang sebenarnya tidak benar alias palsu. Ini tentu menjadi menarik untuk kemudian kita edukasikan, kita sajikan kepada publik biar mereka kemudian semakin paham akan situasi polemik nasab dan bagaimana sikap tegas dari Kiai Imaduddin Usman yang terus memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, seperti apa ulasannya? Mari kita simak sama-sama. Baik. Assalamualaikum Dr. Ribut Nurhuda. Assalamualaikum Kang Yusuf Mas. Assalamualaikum pada seluruh pemirsa pada suka di seluruh dunia. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya ikut membahas kajian Dr. Ribut Nurhuda dalam bukunya tentang Ahli Bait, saya ingin mengutip kembali tentang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab dan kitab Rasail fi Ilmil Ansab terkait dengan terputusnya nasab Ba'lawi yang telah terbukti putus, terbukti palsu berdasarkan kajian historis, kajian genealogi ilmu nasab dan kajian tes DNA. Di mana kutipan yang akan saya bacakan, ini akan saya bacakan dari seorang pakar nasab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tentang bagaimana sih kita ketika sudah mengetahui bahwa Ba'lawi ini adalah merupakan bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat yang sama mereka masih mengaku di hadapan publik dan tidak mengiktiraf keterputusan mereka kepada Rasulullah. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, la yajuzu bihalin ayyaskuta ala munkari ilmihi lianna sukutahu ala al-kadhibi bin nasabi yakunu kal iqrar fayakunu ahadal kadhibina wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh hadha in sakata fa kaifa biman yanqulul kadhiba wa la yajuzu sukutu ala al-kadhibi fin nasabi wala mujalasatul wadda'ina wa illa kana wahidan minhum. Kata Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu wahidan, fayakunu ahadal kadhibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadhibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata, hukum ini hanya bagi orang yang diam. Fa kaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebar luaskan kedustaan itu. Dan yang terakhir ini menarik, Bang Yusuf, la yajuzu sukutu 'alal kadhibi bin nasab wala mujalasatul wadda'in
wa illa kana wahidan minhum. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi di kitab yang sama, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, halaman 180, dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab 187. Fa'alaika fi awwalil amri bin nushi fata'muruhum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkar wa tad'uhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa tujadiluhum billati hiya ahsan wa alla tata'assafa fi isti'malil haqq بأن تمكنت من نفوسهم القوى الحكيمة العاقلة واستجابوا للنصيحة فعليك أن تكف عنهم وإلا تشهر وتفضح بل يجب عليك أن تسترهم وأن تعتذر لهم بجمل الأعذار أما إن لم يستجيبوا ولكنهم أخذوا بالتمادي في ضلالتهم وبغيهم فعليك أن ترفع أمرهم إلى الحاكم وأن تبين حالهم للناس ومن ثم فإن عليك مجاهدة الكاذبين بغليظ المقال ومنازلة المزورين بفاصل الفعال. Ini menurut Syekh Sayyid Hussein bin Haidar dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab halaman 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi. Hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nushi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat mungkar. Wa tad'uhum bil hikmah, kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka fi isti'malil haq, atas nama kebenaran. Fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasiha fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas, kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami ada turun Nabi, tetapi silahkan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi.
Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika an takuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushhira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, fa'alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa antubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia, kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna 'alaika mujahadatal kadzdzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bighalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Itu adalah cara kita di dalam berinteraksi atau menyadarkan daripada Ba'lawi. Sebelum kita ke yang lain, ada lagi ini. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebelum nanti kita persilakan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba', walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq, orangnya kasar akhlaknya. Wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. As-salis, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Ar-rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah,
senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iya. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, orang-orang yang bernasab palsu ini. Ini nasabnya palsu. Ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia, mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hafithu nahwa syuhrati wat-talaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan Nabi palsu adalah mereka membuat paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun Nabi, padahal mereka palsu. Ini para zuriyah-zuriyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu. Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabita Alawiyah. Lah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Nah, demikian Mas Yusuf dari apa yang bisa saya sampaikan untuk pertama ini sebelum nanti kita berdiskusi tentang Ahli Bait. Terima kasih. Baik.